belajar. Kita telah belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang, serta pemahaman lokasi melalui peta. Kali ini kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini, ada tempat yang strategis, terisolasi, dan seterusnya. Sebagai contoh, suatu tempat berada di pusat kota. Karena letaknya yang strategis, tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Letak suatu tempat dapat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Contohnya, suatu tempat berada di daerah pantai. Karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasi bersuhu tinggi berupa dataran rendah, sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, dan seterusnya. Lalu, bagaimanakah dengan letak wilayah Indonesia? Letak wilayah Indonesia dapat kita bagi menjadi letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang memiliki ciri-ciri curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Indonesia berada di garis 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Akibatnya Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Waktu Indonesia bagian tengah meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Serta waktu Indonesia Timur meliputi Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jadi anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tinggal di wilayah tropis seperti Indonesia. Sinar matahari selalu ada sepanjang tahun dan suhu udara tidak ekstrim, sehingga masih cukup nyaman untuk melakukan berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar rumah. Letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Menurut letak geografisnya, Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan, di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Keuntungan letak geografis tersebut bagi Indonesia adalah Indonesia memiliki letak yang strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selain keuntungan, letak geografis Indonesia juga memberi dampak yang merugikan seperti masuknya budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian memengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia.
misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Nah, anak-anak, kalian harus cerdas untuk mensikapinya. Budaya yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di negara kita harus kita tolak dan jauhi. Letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu daerah yang dilihat berdasarkan susunan atau struktur batuan pada tubuh bumi. Secara geologis, Indonesia dilalui dua jalur pegunungan muda, yaitu Sirkumpasifik dan Sirkummediterania, serta terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Akibat dari letak geologis tersebut adalah Indonesia kaya akan gunung api. Hal ini berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Indonesia kaya akan barang tambang, tetapi Indonesia juga rawan gempa bumi. Oleh karena itu, kalian harus rajin belajar agar dapat mengolah sumber daya alam tersebut dengan bijak, sehingga bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana dengan luas Indonesia? Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Jadi lautan Indonesia lebih luas dari daratan. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, yaitu daratan dan lautannya, kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau tersebut membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Pada kesempatan berikutnya kita akan mempelajari potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.